Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Prianto akan memaparkan terkait dengan sebuah proyek yaitu SDM sebagai penggerak transformasi di PT Pelindo Multi Terminal. Kita ketahui bersama bahwa Pelindo sebelumnya adalah terdiri dari 4 perusahaan, yaitu Pelindo 1, 2, 3, 4, kemudian melakukan merger, sehingga merger menjadi satu kesatuan Pelindo. Kemudian di dalam aktivitas operasionalnya dibagi menjadi 4 subholding. Salah satu subholding adalah di kami, yaitu adalah Pelindo Multi Terminal. Aktivitas kami adalah untuk kegiatan bongkar muat khusus untuk non-peti kemas, meliputi terminal curah air, terminal curah kering, terminal multipurpose, dan terminal kendaraan. Sesuai dengan visi kami, ya, visi kami adalah menjadi Indonesia Connectivity Champion, dan kami melakukan operasional gitu ya di 37 branch ya. Dengan portofolio kami, jumlah SDM mencapai 4.458 orang dengan proporsi 73% ini adalah operasional, kemudian 27% adalah non operasional. Adapun portofolio dari keuangan kami sesuai dengan prognosa 2025 ini mencapai pendapatan 6,5 triliun dengan beban usaha mencapai 5,8 triliun, dengan aset sebesar 4,5 triliun, dengan laba mencapai 604 miliar. Ini adalah wilayah kerja area kami, mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Ini adalah strategic human capital arsitektur secara framework yang kami siapkan kaitannya dengan secara operasi dan juga standarisasi operasi. Jadi mulai dari kami lihat identifikasi tantangan organisasi dan bisnis saat ini, kemudian kita mencoba untuk menyiapkan inisiatif strategisnya, kemudian kita membuat strategic human capitalnya di sini meliputi human capital acquisition, kemudian human capital development, kemudian human capital engagement, dan human capital retention. Selanjutnya, untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik, maka kami melakukan pengukuran atas dampak dari pelaksanaan program kami. Ya, kami akan detailkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan tantangan organisasi dan bisnis tempat kami. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2004, di sini disebutkan bahwa kami harus bekerja sama dengan pihak lain. Ya, dalam hal ini adalah perusahaan bongkar muat. Jadi melaksanakan bongkar muat kami tidak boleh lakukan sendiri. Sehingga dari 35,9 km yang kami operasikan, itu hanya kami mengoperasikan di dedicated terminal sepanjang 5,9 km. Artinya ada keterbatasan yang kami operasikan. Yang kedua adalah market share kami. Market share kami hanya 5% dari total market yang ada, atau setara 29% dari attainable market non-peti kemas. Ini juga menjadi keterbatasan bagi kami. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan fixed cost yang harus kami tanggung. Because kami yang jelas kami harus tanggung adalah 86%, yang ini tidak bisa kami tekan lagi dari pendapatan, sehingga ruang gerak kami hanya di angka 14%. Ini cukup kecil. Kemudian ada problem lagi yang kami hadapi adalah terkait dengan peningkatan jumlah SDM yang selalu bertambah seiring dengan setelah operasi. Setelah operasi maka ada terjadi penambahan SDM, ada pengalihan SDM yang sebelumnya secara langsung itu adalah SDM Pelindo, kemudian dialihkan ke tempat kami. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena jumlah SDM selalu bertambah. Sehingga dengan terus bertambahnya SDM ini terjadi problem lagi, yaitu adalah kesenjangan atas kompetensi yang ada. Culture yang berbeda, beban SDM yang terus terang ini terus bertambah. Dan kita lihat berdasarkan hasil indeks kesehatan budaya ya menunjukkan bahwa tidak sehat. Tahun 2025 menunjukkan angka 48,5%. Ini artinya tidak sehat. Dan tentunya ini juga menjadi problem karena mayoritas pengoperasian pelabuhan itu dikerjakan oleh perusahaan bongkar muat pihak eksternal. Ternyata dampaknya adalah kejadian kecelakaan itu masih cukup tinggi untuk eksternal, gitu ya, 85%. Nah, ini menjadi tantangan kami dari sisi organisasi dan bisnis. Nah, berikutnya kami membuat sebuah inisiatif dan perubahan strategis yang kami lakukan ada 6 inisiatif. Yang pertama adalah kami melakukan transformasi human capital sebagai enabler untuk komersial dan operasional. Ini yang kami lakukan untuk pertama. Yang kedua, kita melakukan peningkatan kompetensi teknis bagi para pekerja. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penguatan untuk talent suksesor. Ini yang kita kuatkan. Yang keempat adalah kita melakukan akulturasi budaya, akulturasi culture. Ini menjadi penting, ya. Kemudian
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kami melakukan program pengurangan angka kecelakaan. Jadi menjadi hal yang penting dan kami juga memberikan sebuah reward namun berbasis pada performa. Ini menjadi 6 inisiatif kami untuk kami lakukan sehingga program lanjut pada program berikutnya adalah yang pertama adalah terkait dengan human capital acquisition. Ya, ada 5 program. Ya, salah satunya adalah kita melakukan restrukturisasi organisasi. Ya, kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sesuai perkembangan kita sesuaikan lagi, termasuk diperlukan adalah melakukan merger, ya, apakah itu vertical merger atau merger di anak perusahaan akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan standarisasi bidang operasi. Ya, ini yang kita sesuaikan dengan program transformasi yang kami lakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan perubahan pola operasi dan sistem operasional. Ya, ini yang kita lakukan. Ketiga, kemudian yang keempat adalah kita melakukan manning dan deployment sesuai dengan pola operasi. Ya, basisnya kami operasinya adalah sekarang berbasis pada planning and control dan ini diharapkan adalah juga mampu mendorong nanti peningkatan kompetensi dari para pekerja di non-peti kemas. Yang kelima, ya, program Human Capital Acquisition adalah dengan melakukan alih tugas, ya, melakukan talent mobility. Ini adalah untuk mempercepat crossing, ya, budaya, akulturasi dan peningkatan kompetensi dan kinerja di perusahaan. Berikutnya adalah program terkait dengan Human Capital Development. Ya, kami melakukan penguatan kompetensi teknis multi terminal, kemudian kita mengoptimalkan community of practice ini sebagai media transfer knowledge. Ya. Yang ketiga adalah kami mendorong adanya program HSE Toolbox Meeting, kemudian Safety Patrol, kemudian Management Walkthrough, ini sebagai upaya kami untuk melakukan upaya preventif dan mitigasi terhadap masalah kecelakaan kerja. Berikutnya adalah yang keempat adalah kita melakukan redesign kembali, ya, meredesain ulang terhadap modul pelatihan, khususnya adalah untuk operasional multi terminal. Kemudian yang kelima adalah melakukan pemenuhan atas sertifikasi kompetensi SDM. Kemudian kita melakukan project as learning, ini adalah untuk potensial leader dan juga penyiapan suksesor. Dan yang ketujuh, kita melakukan job assignment di lintas fungsi dan kita melakukan transfer knowledge. Berikutnya adalah terkait dengan human capital engagement yang kami lakukan adalah melakukan change impact analysis, karena setiap dalam perubahan ada perlu itu. Kemudian kita optimalisasi peran dari change catalyst. Berikutnya adalah penyediaan atas buku untuk handbook ini ya. Ini adalah sebagai informasi kepada para SDM. Kemudian kita melakukan survei atas serah operasi, baik itu pra atau pasca kepada pekerja. Kemudian kita penyediaan kanal komunikasi supaya memudahkan komunikasi para pekerja. Kita juga melakukan program Break the Silo, ya, BTS. Ini adalah untuk mitigasi adanya perubahan budaya. Selanjutnya adalah kita menyiapkan program yang BREAT, ya, Balancing Resilient Energy and Health. Ini adalah untuk mendukung program well-being bagi pekerja. Dan yang ketujuh terakhir adalah kita melakukan survei internalisasi budaya, kepuasan, dan keterikatan pekerjaan. Selanjutnya adalah di human capital rotation yang kami lakukan. Yang pertama adalah kita merubah sistem SSDM dari sentra ke SAP. Kemudian kita melakukan perubahan sistem insentif pekerja operasional berbasis pada kinerja. Ya, basisnya pada kinerja. Kemudian kita melakukan standarisasi atas pola operasi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan juga kemampuan financial plan dan mengoptimalkan pekerja existing. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pengukuran atas dampak bisnis. Ya, yang pertama terkait dengan peningkatan kerja operasional. Ya, vessel port stay kita targetkan dan 26 menjadi 2 hari. Ya, kemudian produktivitas ton shift day-nya dari 1.575 menjadi 1.900 meningkat. Ya. Kemudian terkait dengan keselamatan kerja, lost time injury time yang sebelumnya adalah 0,9 kita targetkan menjadi 0. Selain itu adalah peningkatan atas produktivitas SDM. Kita targetkan produktivitas SDM itu bisa meningkat 35%. Ya. Kemudian indeks atas kesehatan budaya yang sebelumnya adalah 48,5%, ini meningkat menjadi 55%. Kemudian kesiapan kerja dalam hal ini adalah fit to work yang sebelumnya adalah hanya 95%, ini kita dorong untuk meningkat menjadi 98%. Kemudian program coaching dari para leader yang saat ini existing itu hanya tercapai 47%, kita dorong supaya bisa mencapai 90%. Dan nanti untuk readiness talenta, kesiapan talenta yang saat ini masih 8%, kita dorong menjadi target 90%. Berikutnya adalah peningkatan kinerja keuangan, BOPO-nya meningkat, dapat ditingkatkan untuk diturunkan kembali dari 89 menjadi 87. Pendapatannya adalah bertambah 4% dan labanya adalah meningkat 12%. Dan nilai tambah bagi stakeholder harapannya adalah kos logistiknya bisa turun ya kembali dari 14,29 nanti menjadi 12%. Kemudian logistik ini dari 86 menjadi 96 dan juga terkait dengan indeks survei pelanggan jadi 4,2 menjadi 44. Saya kira demikian untuk paparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.